warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Baik, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya bekerja dari tahun 2010 sampai tahun 2020 ya. Jadi selama 10 tahun lebih itu ada beberapa perusahaan dan memiliki ada sekitar 3 kartu BPJS ya, karena ada perusahaan yang mengharuskan untuk membuat yang baru. Jadi saya memiliki 3 kartu tersebut. Bekerja selama 10 tahun tersebut kira-kira ada 15.300.000. Kalian bisa cek di aplikasi BPJS TKU yang ada di Google Play Store. Nanti kalian bisa cek di aplikasi tersebut, masukkan nomor BPJS kalian masing-masing, dimasukkan, nanti akan kelihatan berapa saldo dari masing-masing kartu tersebut. Dan pencairan BPJS tersebut memang salah satu syaratnya adalah kartu BPJS tersebut jadi atau kartu jam sostek sama aja, jadi semuanya harus ada. Jadi kalau misalkan kalian ada di beberapa perusahaan dan memiliki kartu misalkan 2 atau 3, semuanya itu harus ada dan tidak bisa ya dicairkan salah satunya atau kurang dari satu, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus dicairkan. Kalaupun hilang harus mengurus surat kehilangan di kantor kepolisian atau menanyakan ke perusahaan sebelum bekerja tersebut. Itu yang pertama, kartu BPJS. Kemudian yang kedua KTP, kemudian ada KK, kartu keluarga asli, kemudian ada juga NPWP, kemudian surat keterangan berhenti kerja atau surat pengalaman kerja. Jadi surat berhenti kerja atau pengalaman kerja ini sama saja, cuma kalau kalian pindah di beberapa perusahaan, katakanlah ada 2 perusahaan, 3 perusahaan, bahkan 5 perusahaan, BPJS itu mewajibkan kesemuanya itu harus ada asli dan ada legalisirnya, ada stempelnya, semuanya harus ada. Kemudian yang terakhir ada buku rekening aktif, dan ke semua syarat tersebut difotokopi ya minimal satu kali, 1 lembar minimal, seperti itu. Kemudian sebenarnya pencairan BPJS ini ada yang cara online maupun offline, cuma sepengetahuan saya kalau online itu ngantrinya terlalu lama, makanya saya pilih offline. Nah, ini pengalaman saya di Madiun. Jadi saya waktu itu disuruh datang tuh jam 7 pagi untuk mengantri. Jadi seperti istilahnya cepet-cepetan ngantrinya, dan itu memang karena kondisi pandemi, jadi sehari itu dibatasi 22 orang, cuma 22 orang untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Begitu sampai di kantor BPJS tersebut, kita disuruh mengisi form melalui aplikasi yang sudah bukan aplikasi ya, tapi melalui situs yang sudah disediakan oleh kantor BPJS tersebut. Jadi mungkin setiap kantor BPJS mungkin ada linknya masing-masing, mungkin seperti itulah. Kemudian ke semua syarat-syarat tersebut seperti KTP, KK, kemudian kartu jam sostek, NPWP, dan buku rekening sama surat pengunduran diri itu atau surat pengangguran itu difoto dan diupload di situs atau link BPJS kantor tersebut. Kemudian itu digunakan untuk mengantri, kemudian baru nanti dipanggil satu persatu. Kemudian setelah dipanggil, kita paling istilahnya diwawancara itu ya cuma setelah ini kegiatannya apa, usahanya apa, misalkan seperti itu. Wawancaranya cuma sebatas seperti itu. Kemudian setelah semua persyaratan memenuhi syarat, barulah kemudian kita nanti cuma dikasih tahu kalau dalam waktu kurang lebih 2 hari itu sudah bisa masuk. Jadi saya waktu itu mengurusnya itu hari Selasa, hari Rabunya memang kebetulan tanggal merah, jadi Jumat pagi itu sudah masuk, yaitu sebesar 15.300. Jadi saya selama 10 tahun bekerja itu dapat kira-kira seperti itu. Jadi kalian
bisa melihat saldo kalian di aplikasi yang resmi BPJS TKU ya. Jadi banyak, katanya petugasnya banyak sekali aplikasi yang tidak resmi dan kalian harus hati-hati. Kemudian hal-hal yang membuat kalian mengajukan pencairan BPJS itu ditolak, salah satunya adalah jadi kartu BPJS tersebut atau kartu jam sostek itu harus kondisi sudah nonaktif, dan biasanya penonaktifkan itu biasanya 1 bulan pasca kalian mengundurkan diri. Jadi misalkan kalau saya dulu hari terakhir masuk itu tanggal 31 Desember, maka saya baru bisa mengajukan klaim BPJS tersebut itu paling enggak Februari awal, karena kan masih ada laporan BPJS yang harus dilaporkan oleh pihak HRD, dan penonaktifkan ini yang bisa menonaktifkan adalah HRD-nya. Makanya apabila kartu BPJS tersebut masih aktif, tentu tidak bisa dijarang. Taruhlah kalian baru mengundurkan minggu kemarin, misalnya hari terakhir masuk, kemudian minggu ini kalian langsung mengajukan itu, otomatis ditolak. Jadi syaratnya harus kartu BPJS tersebut harus statusnya nonaktif, semuanya harus nonaktif. Dan biasanya memang perusahaan yang profesional, perusahaan tersebut kalau memang sudah nggak aktif ya memang sudah dinonaktifkan, biasanya 1 bulan pasca pengunduran diri kita, 1 bulan pasca hari terakhir kita masuk itu semuanya harus nonaktif. Jadi kalau masih aktif nggak bisa dicairkan, dan itu syarat-syaratnya semuanya harus komplit, nggak bisa ditawar. Kalaupun ada yang hilang harus dicari atau mengurus ke surat kehilangan di kantor kepolisian. Jadi itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan saya di Kota Madiun. Terima kasih sudah menyimak. Barangkali apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.